rencana baru. Sore itu, Saka pulang ke apartemen. Sepanjang hari ini dia benar-benar terlihat bahagia. Sampai Bran sendiri keheranan karena sikapnya yang mendadak berubah. Saka menempelkan keycard, lalu dia mendorong pintu. Dan detik kemudian pandangannya tertuju pada seorang wanita yang sedang sibuk di dapur. Dia tersenyum yang tampak seperti sedang tersipu malu. Apalagi ketika membayangkan ucapan Stella di video tadi. Saka meletakkan tas ranselnya di atas sofa bersama dengan jas yang sudah dilepas. Dia melipat lengan panjang kemeja putih itu hingga sebatas lekukan siku, lalu berjalan mendekati Stella yang belum menyadari kehadirannya. Wanita itu terus sibuk dengan pekerjaannya hingga tiba-tiba sepasang tangan melingkar erat di perutnya. Stella panik. Dia memekik histeris karena ada seseorang yang meluknya dari belakang. Plak! Spontan dia meraih sebuah spatula dan dengan gerakan kilat dia berbalik hingga memukul benda itu ke arah kepala pria yang memeluknya. "Oh!" Saka menjerit. Tahu tantangannya langsung terlepas dan dia ikut panik. "Heh, apa yang kamu lakukan?" ucap Saka sambil mengusap kepalanya yang ditimpuk menggunakan spatula. Menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, Stella kembali panik. "Astaga, Tuan!" tanyanya, untuk memastikan jika orang yang ada di hadapannya sekarang benar-benar Saka. Pria itu berejak kesal, niat ingin memberi kejutan, dia justru mendapat sebuah timbukan. "Tuan, maafkan saya tidak tahu Anda yang datang." Stella merasa dia mendekati pria itu yang masih terus mengusap kepalanya. Dia berbalik menuju sofa karena sudah terlanjur kesal. Menyadari hal itu, Stella mengikuti Saka. Dia bahkan sampai meninggalkan masakannya begitu saja. "Tuan, Anda baik-baik saja?" tanya Stella. Dia terus mencecar Saka dengan pertanyaan itu, karena sungguh yang dia lakukan itu hanya gerakan tidak sengaja dan spontan. Dia takut Saka marah, karena kemarahannya tadi malam belum juga mereda, tapi sekarang dia sudah kembali membuat ulah. "Tuan, saya minta maaf, saya tidak sengaja. Tadi saya pikir ada orang lain yang datang." Stella berusaha menjelaskan, berharap pria itu mau mendengarkan. "Memangnya siapa yang masuk ke sini selain saya? Kecuali kamu mengundang pria lain," ucapnya lalu membuka kancing kemeja dan melepaskannya dari tubuhnya hingga hanya memakai kaos putih. "Tidak, Tuan, saya tidak pernah mengundang siapapun ke sini." Astaga, ayolah. Stella lelah menghadapi kesalahpahaman seperti ini. Dia muak dengan semua kemarahan Saka yang tidak beralasan. Dia baru menyadari sikap lain dari Saka. Jika pria ini suka ngambek hanya karena masalah sepele. Mendengar penjelasan Stella yang sepertinya sangat yakin, Saka menoleh ke samping. Dia menatap panik Stella yang baginya malah terlihat lucu. Dia kembali teringat akan ucapan Stella di video itu. Benarkah wanita ini mencintainya? Bahkan dalam waktu singkat ini, tiba-tiba Saka meraih tangan Stella. Dia menarik wanita itu untuk mendekat padanya. "Hari ini, suasana hati saya sedang baik. Jadi semua jenis kesalahanmu akan saya maafkan," ucap pria itu lalu menuntun Stella untuk duduk di atas pangkuannya. Pernyataan Saka benar-benar melegakan untuk Stella. Apa mungkin Saka juga akan melupakan ucapannya tadi malam? Dia berharap pria itu tidak menepati ucapannya dan tidak mencari keberadaan John. Jika sampai itu terjadi, Stella hanya berharap kekasihnya itu baik-baik saja. Meski belum sempat bertemu dan menceritakan yang terjadi padanya, tapi Stella berharap semoga pria itu baik-baik saja. "Benarkah?" tanya Stella sambil mengalungkan kedua tangannya di leher Saka. Entah dapat keberanian dari mana dia mau melakukan hal itu. Karena sekarang mereka persis seperti sepasang kekasih yang saling mencintai. Saka melingkarkan kedua tangannya di pinggang Stella, mendongak dan menatap wajah cantik wanita itu. Ingin sekali Saka mendengar ucapan yang sama seperti di video dari mulut Stella secara langsung. Jadi dia akan memancingnya sekarang. "Kamu ingin mengatakan sesuatu?" Pertanyaan itu meninggalkan kebingungan di kepala Stella. Memangnya apa yang ingin dia katakan? Dia hanya berharap ucapan Saka tadi malam tidak benar. "Katakan saja, Stella. Saya tidak akan marah." Stella terdiam sebentar. Dia sibuk memikirkan apa yang ingin dia ucapkan. Sedikit membingungkan. Tapi tampaknya Saka memaksa dia ingin mengatakan sesuatu. "Saya sudah tahu isi hati kamu," ucap pria itu lagi sambil ngusel-ngusel hidungnya di dagu Stella. "Tidak perlu malu untuk mengatakannya." "Apa sih? Aku tidak paham," gumam yang terlihat bingung. "Tentang apa, Tuan?" Seketika gerakan Saka berhenti. Dia menatap Stella dan kesal. "Sudah saya katakan, jangan panggil saya Tuan," ucapnya dengan jengkel. "Tapi kan pesta perayaannya sudah selesai." Saka mendengus dengan tatapan datar. "Besok dan seterusnya masih ada pesta," ucapnya dengan cepat.
Stella tercengang sendiri, namun dia pun tidak bisa menolak. Acara pesta perayaan jenis apa? Besok sampai seterusnya. Jadi kamu, dia mengetuk ujung hidung Stella dengan lembut menggunakan jari telunjuk. Harus tetap memanggil saya dengan sebutan sayang. Paham? Stella mengangguk canggung. Dia tahu ini hanya akal-akalan Saka. Entah apa maksud pria ini bersikap seperti itu. Stella tidak paham. Tiba-tiba pria itu mendorong punggung Stella hingga semakin merapat ke arah tubuhnya. Saat ini, keduanya bahkan terlihat seperti sepasang kekasih yang saling mencintai. Posisi mereka masih tetap sama. Stella yang duduk di pangkuan pria itu berusaha untuk mengerahkan semua ingatan yang tidak seberapa. Karena Saka masih saja menunggu dia untuk mengutarakan isi hati. Namun sialnya, Stella sendiri tidak tahu isi hatinya seperti apa. Karena sekarang ini dia hanya memikirkan keselamatan ibu dan juga John. Stella mendadak panik ketika dia menyadari Saka memeluk dia dengan erat. Bahkan sampai menyembunyikan wajah di lehernya. Saya tahu kamu sulit untuk mengatakannya. Tidak apa, saya akan tunggu sampai kamu siap, Stella. Stella sendiri benar-benar tidak paham dengan maksud dari ucapan pria ini. Ingin bertanya tentang kebingungan itu, dia takut Saka mengungkit kemarahannya tadi malam. Jadi untuk sementara waktu biarkan saja seperti ini. Dia akan mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Saka. Tadi dokter menghubungi saya. Dia mengatakan ibumu sudah jauh lebih baik dan dia sudah dipindahkan ke ruang rawat. Mendengar kabar baik itu, wajah Stella langsung berbinar. Dia menatap Saka yang kini masih setia memeluknya, sambil menyembunyikan wajah di balik ceruk leher wanita itu. Aroma tubuh Stella benar-benar mampu menenangkannya. Akhir-akhir ini dia merasa tidak bisa lepas dari Stella. Tuan, Stella langsung bekap mulutnya ketika mendapati pelototan tajam dari pria itu. Maksudku, sayang, ucapnya lagi yang langsung meralat dengan cepat. Saka berdeham lalu kembali meletakkan wajahnya di atas pundak Stella. Entah kenapa hanya dengan seperti ini dia merasakan sebuah kenyamanan yang teramat besar. Tidak pernah dia menemukan kenyamanan seperti ini pada orang lain. Di mansion milik keluarga Harrison yang kini berada dalam kendali Roland dan juga Anna, tampak wanita itu sedang gusar berjalan ke sana kemari seolah sedang menunggu sesuatu. Dia menggenggam ponselnya dengan erat dan wajah Anna terlihat tidak sabaran. Kenapa lama sekali? Gumamnya yang sudah semakin tidak karuan. Tring! Ponselnya berbunyi dan saat yang sama dia segera menerima panggilan itu tanpa membuang waktu lebih lama. Kau sudah mendapatkan informasi tentang dia? Tanyanya pada orang di seberang. Entah apa yang dikatakan oleh orang di seberang sana, tapi yang pasti detik itu ekspresi Anna langsung berubah dalam hitungan detik. Bagus, berikan informasi yang lebih dalam mengenai wanita jalang itu, ucapnya dengan ekspresi yang penuh amarah. Dia benar-benar geram dan kesal sampai meminta orang untuk mencari tahu tentang Stella. Anna memutus panggilannya lalu dia duduk di pinggir kasur sambil menggenggam ponselnya. Bibirnya menunjukkan senyum puas. Saka hanya akan menjadi milikku apapun yang terjadi, ucapnya dengan penuh keyakinan. Tampaknya Anna sedang merencanakan sesuatu karena sekarang dia benar-benar ingin merebut Saka kembali. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.